Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik begitu kan ya, lembaga survei hari ini begitu ya. Ini di Jawa Timur begitu, Anies Baswedan tunjukkan ya, sangat ya drastis begitu kan ya kenaikannya di situ begitu. Survei terbaru tunjukkan Anies melejit ya, pengamat mengatakan gembok Jawa Timur, Jawa Tengah untuk Anies ya, Muhaimin telah terbuka. Wow. Ada apa begitu kan ya? Pada akhirnya di Jawa Timur dan di Jawa Tengah, kalau kita melihat dari kalkulasi politik ini begitu kan ya, lembaga survei ini begitu kan, Anies Caimin ini sudah berada di atas angin begitu ya. Ini lembaga survei loh begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini di Jawa Timur dan di Jawa Tengah yang katanya notabene adalah PDIP dan sekarang begitu kan menunjukkan bahwa ya keterbukaan ya gembok itu di Jawa Timur dan di Jawa Tengah begitu ya untuk Anies Caimin begitu. Kemungkinan besar begitu kan peningkatan yang cukup drastis begitu kan. Peningkatan yang sangat luar biasa dan bahkan dalam beberapa survei itu dikatakan bahwa kemenangan Anies Caimin di Jawa Timur, di Jawa Tengah karena faktor dari PKB dan faktor para ulama dan kiai yang bersatu di situ yang membukakan pintu untuk Anies Caimin. Bayangkan begitu kan. Ini menunjukkan bahwa apa yang selama ini ya para kiai, para ulama, para santri sudah banyak yang mendukung Anies Baswedan. Tentu ini menjadi catatan penting ya. Masa sebagai ya orang biasa begitu kan ya. Kita kan seharusnya kan ngikuti para ulama dan kiai, maka disinilah yang kemudian ya menjadi catatan penting harus ikut para ulama dan kiai. Kira-kira seperti itu begitu. Ini banyak sekali survei-survei yang berseleweran bahwa ya Anies dengan Caimin ini sudah membukakan pintu begitu kan ya untuk kemenangan Anies Caimin selama ini. Ini survei terbaru tunjukkan Anies melejit ya. Pengamat mengatakan gembok Jawa Timur, Jawa Tengah untuk Anies Baswedan telah terbuka ya. Bahkan ya dari survei Indoreset begitu kan. Pak Ganjar sudah turun apalagi di Jawa Timur, di Jawa Tengah. Pak Prabowo juga sama, dia akan turun begitu. Nah, inilah kalkulasi politik yang sebenarnya begitu kan ya. Hari ini begitu kan ya, waktu dan tempat sudah dipersilahkan begitu. Baik lembaga-lembaga survei yang menjustis kemenangan ya tergantung dari afiliasi kemana begitu kan ya. Masih jauh bosku, kandang petahana tidak mudah dijungkir balikan dalam waktu yang singkat katanya begitu. Ya kata siapa begitu kan. Kira-kira 6 bulan sebelum hari H pencoblosan ya dari hasil survei Indoreset ini terjadi kenaikan 3% ya elektabilitas Anies. Kalau diasumsikan ya setiap bulan naik 3% ada 15% elektabilitas yang diraih. Tapi tentu penentuan hal ini begitu ya. Tetapi kita lihat saja bahwa sekarang ini melihat dari potensi lembaga survei begitu kan, karena ada yang terafiliasi kepada salah satu capres begitu kan ya, baik capres cawapres mereka begitu. Tapi kalau kemungkinan di Jawa Timur dan di Jawa Tengah ya sudah terbuka untuk Anies Caimin, ini ada kemungkinan ya menang drastis begitu kan. Bisa saja menang satu putaran begitu kan. Kenapa dari dulu Pak Jokowi menang di Jawa Timur dan di Jawa Tengah hampir 20 juta begitu kan. Karena pada hakikatnya Jawa Timur dan Jawa Tengah itu adalah lumbungnya Pak Jokowi pada waktu itu begitu kan. Dan PKB masih berkoalisi dengan pemerintah Pak Jokowi begitu kan ya. Artinya realitasnya sekarang apa begitu? PKB masuk ke koalisi Anies Baswedan yang tentu nyatanya begitu kan ya menjadi satu di situ untuk memenangkan salah satu calon begitu kan karena Caimin sudah masuk di PKB begitu kan. Saya rasa hal-hal seperti itu menjadi potensi yang sangat luar biasa begitu ya. Jangan heran kalau sekarang sudah ada menginginkan bahwa Anies Caimin ya menginginkan itu begitu. Saya rasa inilah menjadi perdebatan di media sosial bahwa ngapain kisih percaya terhadap lembaga survei katanya begitu. Ketika Anies Baswedan ya menunjukkan di lembaga survei naik malah tidak percaya. Ketika Ganjar dan Prabowo naik malah dia percaya begitu. Gimana letak logikanya? Bayangkan begitu kan. Jadi artinya mesti kan kami itu kan tidak berpatokan pada lembaga survei begitu kan. Kami itu berpatokan pada realitas di masyarakat hari ini yang menginginkan bahwa Anies Baswedan itu nomor 1 begitu kan. Yang menginginkan bahwa Anies Caimin ini harus kita pilih begitu. Dan bahkan ya beritanya ini menarik begitu kan. Survei terbaru tunjukkan Anies melejit, pengamat ya gembok Jatim dan Jawa Timur, dan Jawa Tengah untuk Anies Muhaimin telah terbuka ya.
Bahkan Jakarta, lembaga survei ya dari Indoresearch itu mengatakan ya seperti itu begitu kan. Ya, Jawa Timur dan Jawa Tengah ada kemenangan yang drastis di situ. Bayangkan. Sementara Prabowo Subianto 38% ya, terus kemudian ya 34 ya pada September dan Ganjar Pranowo mengalami ya stagnasi ya di situ begitu. Artinya apa? Artinya ya stagnan di situ, tidak naik-naik pada lembaga-lembaga apa Pak Ganjar dan Prabowo di situ begitu. Artinya apa? Artinya selama ini bisa saja kemungkinan karena ini masih belum daftar begitu ke KPU. Kalau Anies Caimin daftar ke KPU otomatis ya ini akan menjadi dampak kepada masyarakat juga begitu kan. Bahwa benar-benar Anies Caimin benar-benar ya mencalonkan diri sebagai seorang presiden begitu kan. Ya keyakinan itulah yang kemudian akhirnya orang yang tidak menjawab di situ kemungkinan dia menjawab duluan begitu kan. Yang namanya politik itu kan dinamis, tidak menentu di situ begitu ya. Tergantung mereka begitu ya. Bahkan di satu sisi ya terkait hasil survei tersebut ya pengamat komunikasi dari Universitas Multimedia Nusantara UMN ya Serpong Ambang ya Priyonggo mengemukakan bahwa kehadiran Muhaimin Iskandar bersama mesin politik Partai PKB begitu kan Partai Kebangkitan Bangsa PKB menjadi mendobrak ya sekat-sekat ideologis yang selama ini tersematkan kepada Anies di kalangan warga Nahdliyin di Jawa Timur ya dan di Jawa Tengah. Bahkan ya dari inilah yang kemudian meyakini bahwa ya Anies Caimin ini menjadi potensi kemenangan ya bisa saja satu putaran begitu. Mengapa saya katakan itu begitu kan? Lembaga survei sudah merilis kemenangan Anies Caimin di Jawa Timur dan di Jawa Tengah. Ditambah lagi begitu ya. Dari survei Indoresearch begitu kan di Banten, di DKI Jakarta, terus kemudian di Bali begitu kan ya. Terus di Kalimantan begitu kan ya. Terus kemudian di Jawa Barat itu ternyata begitu ya. Pak Prabowo di situ ya turun di situ begitu. Artinya apa? Ganjar turun di Jawa Timur dan di Jawa Tengah, Pak Prabowo juga turun begitu di Jawa Barat begitu kan. Ya, mestinya apa sih sebenarnya begitu sekarang ini Pak Prabowo mau mengandalkan daerah mana coba begitu kan ya. Untuk menaikkan ya apa namanya lumbung ya suara itu begitu. Pak Ganjar di Jawa Tengah digadang-gadang menjadi salah satu calon apa namanya cawapres yang kuat potensi di Jawa Tengah. Tapi pada akhirnya sekarang keok begitu kan ya. Dan inilah bukti nyata bahwa survei itu menjadikan satu tolak ukur ya kepada kita bahwa apakah benar-benar keok. Ternyata setelah kita telusuri dengan beberapa survei-survei yang ada, malah Anies Baswedan menjadi potensi yang sangat luar biasa di situ. Bayangkan di sini ya. Bahkan ini ya Ambang mencermati sejak awal Gus Muhaimin memang sudah mendapatkan mandat dari para masyaikh NU begitu ya untuk selalu ya apa namanya berkiprah dalam dunia capres maupun cawapres begitu. Jadi persetujuan para ulama dan kiai di situ kan ya ada di situ begitu kan ya. Bahkan ini sebanyak 99 kiai khas Jawa Timur telah memberikan mandat kepada Gus Muhaimin untuk maju dalam bursa kepemimpinan nasional pemilu di 2024. Bayangkan begitu kan ya. Ini apa? Ini Pak Prabowo sebenarnya menyanyiakan Pak Muhaimin begitu kan ya, PKB di situ ya. Karena pada hakikatnya potensi itu sangat meraup suara terbanyak begitu kan. Untunglah Pak Surya Paloh datang di situ begitu kan ya, mengambil hati Caimin dan pada akhirnya jadi begitu. Ini kalkulasi politik yang sangat luar biasa dan matang begitu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Pak Ganjar mulai ketar-ketir memilih calon cawapresnya saja sampai hari ini masih belum menemukan titik temu gimana begitu cawapresnya, nasibnya seperti apa? Apakah ini bisa mendongkrak elektabilitas di Jawa Tengah dan di Jawa Timur? Tahu-taunya sampai sekarang masih jomblo begitu kan. Beredar kabar begitu sekarang ini mau diduetkan dengan Prabowo begitu kan. Prabowo Ganjar, Ganjar Prabowo. Apa ambisi mereka begitu kan? Atau jangan-jangan ingin mengalahkan Anies Baswedan sampai segitunya diduetkan? Kan begitu pertanyaannya masyarakat. Akhirnya apa? Yang terjadi adalah banyak yang memainkan lembaga survei yang kemudian begitu bagaimana elektabilitas Ganjar Prabowo, Prabowo Ganjar ketika diduetkan. Ternyata begitu kan ya. Dari hasil inilah kemudian menunjukkan ya trah dari dua mereka akan menguntungkan Anies Baswedan ternyata. Ternyata mau dibolak-balik apapun ternyata Anies Baswedan mau diuntungkan di situ begitu. Dan inilah menjadi lumbung kemenangan Anies Baswedan kalau menurut saya begitu ya.
Bahkan tidak hanya itu, mandat tersebut disampaikan dalam acara musyawarah Kiai NU di Jawa Timur yang digelar di Pondok Pesantren Bumi Solawat Sidoarjo pada hari Kamis 23 Februari 2003. Ya, sudah mendeklarasikan diri para kiai, para ulama, para santri di situ begitu kan. Ya, sudah saatnya PKB itu bukan jadi penonton begitu kan ya. NU itu sekarang bukan jadi penonton begitu kan ya. Orang-orang yang punya potensial di warga NU begitu kan, bukan jadi penonton, bukan jadi sana sini menjadi penonton sana sini hanya disuruh-suruh sana sini begitu kan. Sudah saatnya para ya cucu-cucu tokoh-tokoh apa namanya pejuang bangsa kita begitu kan seharusnya terlibat di situ begitu sebagai dampak bahwa ya inilah cucu kita, ini adalah cucu para tokoh, para ulama dan kiai ya, para pejuang dan sebagainya begitu kan. Jangan hanya jadi penonton begitu kan. Benar kata Said Akil Siraj mengatakan jangan jadi penonton. Ya kalau ada PKB di situ yang masuk menjadi capres-cawapres kita dukung begitu kan. Ya sebagai apa? Sebagai bentuk apresiasi kita anak cucu dari pahlawan kita untuk maju sebagai seorang capres-cawapres. Masa itu aja begitu kan begitu. Saatnya di kalangan santri yang seharusnya berjuang di situ menjadi capres baik cawapres. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.